Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari materi 10, 11 hingga 12. Baik, langsung saja yang pertama. Di sini saya membuat database terlebih dahulu. Saya sudah membuatnya dengan nama Android underscore Amikom 3314. Di sini ada tabel guru, kelas, serta tabel materi dan pengumuman. Ya, di sini saya langsung saja mencontohkan dari pengumuman. Saya coba menginputkannya. Langsung saja kita go. Nah, muncul dengan langsung mengenerate sendiri kode ID pengumumannya tadi ke kode 6 dengan judul pengumpulan tugas PP2 tanggal sekian. Setelah itu, setelah menginputkan data, kita membuat koneksi PHP dulu untuk menyambungkan ke database. Untuk menyambungkan dari database ke Android Studio. Ini saya membuat folder Android underscore Amikom 3314. Koneksi saya ada localhost, root, password kosong, dengan database Android underscore Amikom 3314. Untuk pengumuman, di sini ya. Ini pengumuman saya kasih kode, jadi kalau tidak menggunakan kode ini tidak akan diizinkan aksesnya untuk mengakses data dari database. Sebagai contoh, ini saya coba di Chrome. Android Amikom 314 localhost. Ya, akan tampil hasil gagal data array kosong. Ini yang berarti harus menggunakan akses kode. Langsung saja untuk mencobanya saya menggunakan Tailwind dengan menggunakan URL saya dan memasukkan kode untuk mengakses data. Ini kalau udah ada data nih, kalau belum ya. Coba saya, nah ini kalau belum gagal data kosong. Kalau saya akses kode terus Amikom oke, akan muncul data sesuai dengan data yang di database. Judul, judul pengumuman, ID pengumuman, dan tanggal pengumuman serta isi pengumuman. Lanjut buka saja ke Android Studio di pengumuman. Di sini terdapat file minta dengan menggunakan volley di dalamnya untuk new request query. Terdapat string request, metodenya menggunakan post, URL, terus respon listener, string, dan error listener. String request object di sini untuk untuk apa ya? Untuk meminta menggunakan memasukkan kode tadi, kode Amikom oke, agar tidak sembarang orang bisa mengaksesnya.
dengan menggunakan metode post serta menggunakan URL dengan menggunakan ipconfig. Saya coba saja untuk mendapatkan ipconfig. Saya di sini menggunakan terminal. Oke, saya agak sedikit lupa nih ipconfig-nya. ipconfig. Ini saya menggunakan ini di terminal mengetikkan ipconfig get iFader n0. Setelah saya copy, paste, enter. Ini merupakan ipconfig saya. Sesuai ya. Oke, karena sudah sesuai, saya close saja. Terus di sini hanya membutuhkan 4 metode saja, yaitu 4 metode saja, yaitu post, URL, response listener, dan juga data array. File data array. Serta ada judul.id, tanggal.id, var untuk perulangan data, ada judul, ada tanggal, error untuk respon pada cat. Langsung saja terus override fun, get params, mutable map string, file bawaan mutable map string, hash map. Nah, di sini untuk mengakses kode dari database tadi. Langsung saja saya coba runkan di sini untuk mengecek pengumumannya. Baik, di sini saya akan langsung mendemonstrasikan tadi pada pengumuman. Baik, saya akan langsung mencontohkan demonstrasi pada pengumuman apakah sesuai dengan datanya. Bilan dashboard pengumuman untuk UTS Ganjil angkatan 2526, jadwal PMR SPP, Nataru, gelar karya. Oke, udah sesuai. Lanjut, sekarang saya akan ke dalam materi. Pertama-tama membuat database dulu. Database kelas. Ini saya sudah dengan structure ID kelas, kode kelas, nama mapel, nik guru, nama guru, tahun ajaran, serta semester. Lalu saya membuat materi juga untuk mengisi nama mata kuliah yang akan diajarkan.
Seperti ini, coba saya copy. Saya akan mengisikan lagi kan mata kuliah. Oh, Sorego ya. Ini akan langsung mengenerate ya. ID materi langsung ke nomor 5 setelah nomor 4. Setelah itu saya juga menggunakan sama seperti pengumuman tampil tadi, menggunakan script PHP. Hanya saja saya mengganti ininya dari pengumuman menjadi materi. Lalu ambil dari data kelas. Nah, di sini ada query, saya menggunakan query ngambil dari data kelas, diambil dari materi ID kelas, sama dengan kalau tabel kelas, sama ke ID kelas. While tiap ambil fed assoc, out hasil sukses, out data materi, out hasil gagal, out data array. Terus saya coba di localhost saja langsung gimana hasilnya. Materi tampil gagal, hasil gagal data kosong karena ini saya menggunakan saya memberikan kode pada PHP saya agar tidak sembarang orang bisa akses. Ini saya copy saja, saya coba mengakses pada talent API. Oke, ini langsung saya tuliskan kode amikom oke, dan muncul terdapat sesuai ya, judul materi, isi materi, kode kelas, nama mapel, ini guru, nama guru, setelah tahun ajaran dan semester. Lanjut, saya langsung saja ke Android-nya. Android. Langsung saja saya ke Android materi. Dimulai dari sini terdapat var judul, nama, komponen minta boleh, request query, komponen file minta data string request object. Objek ini untuk menggunakan kode tadi agar tidak sembarang orang bisa menggunakan. Request method post, komponen URL ipconfig, star listener string, dan juga menggunakan file data array JSON object. Terdapat judul, nama, perorangan data, materi item, respon error listener, override fun, get params, file bawaan dengan kode dan dengan kode untuk mengakses data saya tadi, kode koma mikom oke dan bawah. Terus langsung saja mungkin saya coba ke emulator pengumum materi, tampil materinya. Ini apakah sesuai dengan database ya? Pengenalan Android Kotlin, explicit intent dan implicit, pengenalan majas dan hiperbola, public speaking journey, dan akuntansi perpajakan. Oke, saya cek dulu ke localhost apakah sudah sesuai tadi dengan data yang saya inputkan. Kotlin, Google. Oke, udah sesuai. Mungkin cukup sekian dari review video materi 10 hingga 12 saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.